Sekarang waktunya untuk bangkit dan berjalan menuju panggilan, menghadap ke depan. Ku tak dapat diam, jiwaku bersuka. Sebab tak ada yang dapat memadamkan semangat api yang menyala untuk ceritakan kebesaranmu. Come on, Zach! Marilah bersatu, beritakan firman-Nya, bersama berlari sampai ke tujuan, berlari memuji, jiwa diselamatkan. Mari sama-sama katakan, sebab tak ada yang dapat memadamkan semangat api yang menyala untuk ceritakan kebesaran-Mu. Sampai seluruh bumi mendengar, Yesuslah Tuhan yang bangkit dan hidup. Bangsa-bangsa mengaku. Dengan satu suara kita mau katakan, sampai seluruh bumi mendengar, Yesuslah Tuhan yang bangkit dan hidup. Bangsa-bangsa mengaku. Sampai seluruh bumi mendengar, Yesuslah Tuhan yang bangkit dan hidup. Bangsa-bangsa mengaku kebesaran-Mu.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Siapakah Allah yang sepertimu, ajaib perbuatanmu, tangan kananmu hancurkan musuh, kemenangan di pihakku. Hey, clap. Hey. Siapakah Allah yang sepertimu, ajaib perbuatanmu, tangan kananmu hancurkan musuh, kemenangan di pihakku. Ku bernyanyi bagi Engkau yang berkuasa, tak tertandingi kuasamu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kakimu. Pujian bagi Raja, pujian bagi Raja. Hey. Gunung tunduk, gunung tunduk mendengar suaramu, samudra bergelora, segala bangsa
Mari gereja Tuhan, pada sore malam hari ini kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Mari bersama-sama bermazmur bagi Dia. Tinggikan namanya. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu lamanya. 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 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat, senantiasa dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya ingin mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, supaya kami semua mendapatkan hikmat yang dari Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang menguatkan dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Haleluya. Saat ini saya akan memberikan sebuah sharing dengan satu tema Born a Winner, yaitu terlahir sebagai pemenang. Saya berharap, saya berdoa, biarlah sharing singkat pada saat ini akan memotivasi kita, khususnya untuk setiap kita yang mungkin hari-hari ini menghadapi pergumulan yang berat. Karena kita percaya bahwa di dalam Kristus kita lebih daripada pemenang. Amin. Kita akan membaca ayat firman Tuhan terlebih dahulu dari Mazmur 139 ayat 13 sampai 14, kemudian 15 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kemudian ayat yang ke-15 dan 16 demikian. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Amin. Di tengah segala pergumulan hidup, melewati pandemi yang panjang ini, Tuhan rindu setiap kita mengenal jati diri kita. Kehilangan jati diri akan membuat kita dibelenggu oleh berbagai ketakutan dan kekhawatiran karena keadaan dan tantangan yang kita hadapi. Tetapi bila kita memahami dan meyakini jati diri kita di dalam Tuhan dengan benar, maka akan membuat kita tampil dengan mental pemenang untuk menghadapi setiap pergumulan maupun tantangan di hadapan kita. Yang pertama, kita belajar bahwa kita dilahirkan sebagai pemenang. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi atau contoh mengenai kemenangan sebuah sel sperma. Renungkanlah bagaimana jutaan sel sperma berlomba untuk memperebutkan satu sel telur. Dan hanya satu sel sperma yang sehat, kuat, gesit, lincah, yang akhirnya mampu membuahi satu sel telur. Bapak Ibu sedang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa Anda terlahir karena bersatunya satu sel sperma ayah Anda dan satu sel telur ibu Anda. Dengan demikian, sesungguhnya Anda terlahir sebagai seorang pemenang. Saya harap kita bisa mengerti kebenaran ini dan memberikan kita semangat. Kemudian, kita ditenun dalam kandungan. Renungkanlah bagaimana sebuah janin bertumbuh. Dari embrio hasil pembuahan satu sel sperma dan satu sel telur, bertumbuh dari minggu ke minggu hingga sekitar 40 minggu. Renungkanlah bagaimana setiap anggota badan kita bertumbuh dengan sempurna di dalam kandungan. Sungguh sebuah kejadian yang dahsyat dan ajaib. Itulah sebabnya mengapa Daud mengatakan demikian di dalam Mazmur 139 ini. Renungkanlah bahwa Anda adalah mahakarya Tuhan yang sangat ajaib. Berdasarkan ayat tersebut, kita juga belajar bahwa kita dipercayakan rencana Allah dalam hidup kita. Renungkanlah bagaimana Tuhan merencanakan hidup Anda sebelum Anda terbentuk. Saya mengulang kembali Mazmur 139 ayat yang ke-16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Efesus 2 ayat 10 berkata demikian, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Jadi setiap kita terlahir sebagai seorang pemenang. Lalu mengapa ada orang yang tawar hati, putus asa, dan menyerah dalam perjuangan hidup ini? Hal ini terjadi sebab ia tidak mengerti jati dirinya di dalam Tuhan. Yang kedua, kita belajar bahwa masalah dan pergumulan hidup sebagai sebuah latihan.
Kehidupan kita diumpamakan sebagai atlet rohani. Setiap hari kita berlatih melalui berbagai latihan rohani dan masalah maupun kesulitan yang kita hadapi. Apa yang harus kita lakukan untuk memperoleh mahkota kejuaraan? 1 Korintus 9 ayat 25-27 berkata demikian. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, aku sendiri tidak ditolak. Dalam ayat tersebut, kita melihat ada beberapa hal. Yang pertama, untuk menjadi pemenang, kita perlu berlatih. Masalah dan pergumulan dalam hidup kita merupakan sarana yang Tuhan izinkan untuk membuat otot rohani kita dibentuk dan dikuatkan. Pengalaman melalui berbagai perkara yang sulit bersama Tuhan akan membuat iman kita menjadi kuat dan teguh menghadapi berbagai kesulitan. Semakin berlatih, maka semakin menjadi cakap dalam menghadapi berbagai masalah yang akan terjadi di masa yang akan datang. Setelah berlatih, kemudian sesuai ayat tersebut, yaitu mendisiplin diri. Membentuk karakter kita serupa dengan karakter Kristus. Ini adalah tujuan mendisiplin diri kita. Melalui doa dan firman Tuhan, kehidupan kita dibentuk supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Semakin hari, semakin bisa menguasai diri kita. Keinginan daging kita, keinginan hati kita, bisa kita taklukkan di dalam kuasa roh. Para atlet yang berprestasi adalah mereka yang memiliki disiplin yang sangat tinggi dan karakter yang baik. Apakah itu di dalam maupun di luar pertandingan. Olimpiade Tokyo berakhir tanggal 8 Agustus 2021. Kita sangat bersyukur salah satu wakil Indonesia mendapatkan medali emas dalam cabang olahraga bulu tangkis ganda putri. Sesungguhnya ini merupakan Olimpiade 2020, tetapi ditunda pelaksanaannya karena pandemi COVID-19. Ada banyak atlet yang memperoleh medali, tapi ada lebih banyak atlet yang pulang dengan tangan hampa, tanpa membawa medali ke negaranya. Tetapi mereka justru memiliki tekad yang lebih kuat lagi untuk berlatih supaya di kesempatan mendatang akan bisa mempersembahkan medali bagi negaranya. Meskipun ini kasus klasik, tetapi di Olimpiade Tokyo 2020 masih dinodai oleh beberapa atlet yang menggunakan doping demi mencapai tujuannya. Mengapa ini terjadi? Karena mereka tidak memiliki karakter pemenang, sehingga menggunakan segala cara untuk mencapai juara. Sebagai olahragawan rohani, Tuhan ingin setiap kita memiliki karakter Kristus, sehingga dapat melakukan pertandingan dengan baik, bukan dengan curang, tetapi dengan jujur, sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagian ketiga, kita dilahirkan pemenang. Tujuannya supaya kita fokus pada tujuan hidup yang akan memampukan kita mengikuti pertandingan dengan baik. Tujuan atau visi sangat menentukan kesuksesan seseorang. Tanpa tujuan, seseorang akan hidup dengan cara yang sembrono, tanpa aturan, dan berbuat hal-hal yang justru merugikan dirinya sendiri. Filipi 3 ayat 13-14 berkata demikian. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Jangan terus-menerus menyesali setiap kegagalan maupun peristiwa buruk yang pernah terjadi di masa lalu. Bersikaplah tegar, pandanglah ke depan. Amsal 23:18 berkata, karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Fokuskan diri pada Kristus sebagai tujuan akhir hidup kita. Berlari-larilah kepada tujuan untuk menerima mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita. Hidup adalah pertandingan, dan di akhir pertandingan, jika kita menyelesaikan dengan baik, kita akan menerima mahkota yang daripada Tuhan. Alkitab setidaknya menulis ada 5 jenis mahkota yang akan kita terima jika kita setia sampai akhir. Yang pertama, mahkota kehidupan. Ini ada di Yakobus 1 ayat 12. Yang kedua, mahkota abadi. Di 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Yang ketiga, mahkota kemegahan. 1 Tesalonika 2 ayat 19 sampai 20. Mahkota kebenaran. 2 Timotius 4 ayat 5 sampai 8. Dan yang kelima adalah mahkota kemuliaan. 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 4. Khusus mengenai mahkota kemuliaan sesuai dengan tema kita bulan ini. Saya membaca kembali dari 1 Petrus 5 ayat yang keempat. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mahkota adalah sebuah penghargaan. Mahkota adalah sebuah kemuliaan yang diberikan kepada para pemenang. Dan khususnya sesuai dengan tema kita di bulan ini, yakni Leading Inside Out. Kita semuanya diajarkan untuk memiliki hati yang peduli, yang mau menggembalakan satu dengan yang lain. Mahkota kemuliaan diberikan kepada setiap kita yang dengan setia menggembalakan dan melayani orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Jabatan pendeta adalah jabatan secara organisasi. Tetapi setiap orang percaya menerima panggilan yang sama untuk melayani dan menggembalakan orang lain. Oleh sebab itu, dalam beberapa minggu yang lalu, saya sudah sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara semuanya, kita bisa saling melayani, saling mengembalakan satu dengan yang lain. Tidak harus menjadi seorang hamba Tuhan, tidak harus menjadi seorang pengurus gereja, tapi kita mulai bisa peduli dengan keluarga kita, saudara-saudara seiman. Kita bisa melayani mereka di kelompok-kelompok kecil, I-Care kita, di departemen-departemen pelayanan kita. Jika Anda ingin bertumbuh semakin dewasa, belajarlah untuk menggembalakan orang lain. Ini terjadi karena kita dipercaya tanggung jawab. Dan ketika kita melakukan tanggung jawab dengan baik, dengan benar, maka dengan sendirinya akan membuat rohani kita bertumbuh semakin dewasa. Tetapi jika kita menghindari tanggung jawab, maka kita tidak akan mengalami pertumbuhan yang maksimal. Kita mungkin hanya berpikir untuk diri kita sendiri. Tapi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, jika kita belajar untuk melayani dan mengembalakan orang lain, kita belajar untuk berkorban. Kita belajar untuk peduli, kita belajar untuk mengasihi orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Dengan sendirinya, maka iman dan rohani kita akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mulailah dengan hal yang sederhana, yaitu dengan mendoakan, peduli dan empati kepada orang lain. Saya mengajak jemaat semuanya, mari kita berikan ucapan selamat ketika ada salah satu yang berulang tahun, atau memperoleh prestasi, atau ucapan simpati ketika ada seseorang yang berduka cita. Tanyakan kabar mereka dan apa yang bisa Anda doakan untuk mereka. Jika Anda melakukan ini dengan setia, maka setiap Anda akan menerima mahkota kemuliaan dari Tuhan. Dalam bulan Juni sampai Juli yang lalu, Tuhan berikan kesempatan untuk mendoakan orang-orang yang sakit, meskipun kita lakukan secara online. Selain beberapa jemaat, ada juga beberapa yang bukan jemaat. Antara lain teman pelayanan di Semarang,
satu keluarga, suami istri dan 3 orang anak yang positif. Kemudian satu keluarga, suami istri di Tuban, dan juga teman SMP, satu keluarga, suami istri dan 3 anak yang positif. Semuanya isoman. Meskipun mereka bukan bagian daripada jemaat kita, tapi karena saya mengenal mereka, maka saya memberikan doa dan motivasi untuk mereka supaya tidak khawatir, tidak takut menghadapi masa-masa yang sulit yang sedang mereka hadapi. Jika kita berpikir, apakah untungnya mendoakan mereka? Toh mereka bukan jemaat. Tapi kalau kita tahu istilah impact atau dampak yang timbul akibat pengaruh yang kita punya, Tuhan akan meluaskan pengaruh kita dan kita bisa melakukannya. Dan Tuhan sendiri yang akan memberi upah, karena dimanapun kita dipercayakan, kita akan bisa memberkati orang lain. Terlebih pada zaman internet atau zaman global saat ini, apapun yang kita buat dengan media sosial kita akan memiliki dampak yang sangat luas kepada orang-orang di luar tembok gereja. Peristiwa ini terjadi ketika Olimpiade Meksiko tahun 1968. Ketika juara telah ditentukan beberapa jam sebelumnya. Ketika para penonton pun sudah banyak meninggalkan stadion. Dan ketika matahari sudah mau terbenam. Dengan tertatih-tatih dan kaki dibalut perban, diiringi dengan beberapa petugas dan awak media, seorang pelari yang bernama John Stephen Akhwari tetap berlari menyelesaikan lomba. Sebelumnya orang-orang dan tim dokter menyarankan supaya dia tidak melanjutkan lomba. Tapi dengan komitmen yang kuat, dia tetap melanjutkan dan menyelesaikan apa yang ditugaskan oleh negaranya kepadanya. Dia berkata, negara saya tidak mengirim saya sejauh 7.000 km hanya untuk memulai lomba. Tetapi mereka mengirim saya untuk menyelesaikan perlombaan. Begitu kata John Stephen Akhwari, seorang atlet maraton asal Tanzania, ketika ditanya kenapa dia tetap melanjutkan lomba, padahal kakinya cedera parah karena kecelakaan fatal dengan beberapa pelari beberapa kilometer menjelang finish. Namanya dikenang sebagai pahlawan Olimpiade, bukan karena dia berhasil meraih medali emas, tetapi karena komitmennya yang luar biasa terhadap apa yang dia lakukan. Dia tidak menyerah karena keadaan. Dia berjuang dengan gigih walaupun kondisinya tidak mendukung. Perjuangannya tetap berlanjut untuk melanjutkan lomba walaupun mengalami cedera parah. Ini terjadi karena John Stephen Akhwari menyadari jati dirinya sebagai seorang pemenang. Jadi apapun yang dia alami, apakah cedera, kalau dia merasa dia masih bisa bangkit dan masih bisa berjalan walaupun tertatih-tatih, dia akan tetap berjuang untuk menyelesaikan lomba. Dan itulah mental seorang pemenang. Saat ini mungkin ada di antara kita yang terjatuh dan gagal dalam keadaan berdarah-darah, baik dalam masalah keluarga, masalah pekerjaan atau bisnis kita, maupun masalah keuangan. Tidak bisa dipungkiri pandemi yang berkepanjangan ini telah bisa memberikan dampak yang begitu besar dalam berbagai sektor, termasuk kehidupan kita masing-masing. Mungkin Anda pernah berpikir untuk menyerah. Ingatlah sharing firman Tuhan hari ini. Anda terlahir sebagai seorang pemenang. Ingat, hari ini kita belajar yang pertama, kita terlahir sebagai pemenang karena berhasilnya sebuah sel sperma membuahi sebuah sel telur dari orang tua kita. Ingatlah bahwa Anda seorang pemenang ketika di dalam kandungan dibentuk Tuhan dengan luar biasa. Ingatlah bahwa Anda lahir
di tengah dunia ini karena Tuhan punya rencana yang ingin kita lakukan selama kita hidup. Bahkan rencana itu sesuai ayat firman Tuhan di Mazmur 139 tadi, telah ditetapkan Tuhan jauh-jauh hari sebelum kita ada, sebelum kita dibentuk. Dan Efesus 2 ayat 10 berkata bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, supaya kita melakukan perbuatan yang baik. Allah ingin kita hidup di dalamnya. Bangkitlah, bangun kembali, baik dalam keluarga kita, usaha, bisnis, maupun pelayanan kita. Percayalah bahwa Anda lahir sebagai pemenang. Saat ini meskipun Anda sedang mengalami pergumulan, percayalah selalu ada jalan keluar di balik pergumulan yang sedang terjadi. Saat ini Tuhan akan memberikan kemampuan kepada Anda. Apapun yang sedang Anda alami hari ini, kalau Anda percaya bahwa di dalam Tuhan Anda terlahir sebagai seorang pemenang, percayalah kita semua akan dimampukan oleh Tuhan melewati masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita. Dan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Biarlah sharing firman Tuhan yang singkat pada saat ini memberikan kita semangat yang baru, memberikan kita motivasi di dalam Tuhan, dan membawa kita untuk mengalami bahwa kita adalah lebih daripada pemenang di dalam Tuhan yang menguatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur bahwa kejadian kami dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat dan jiwa kami benar-benar menyadarinya. Terima kasih Tuhan, ketika kami lahir, kami terlahir sebagai seorang pemenang. Dan Tuhan, Kau telah menetapkan rencana buat kami. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang hidup di dalam rencana Tuhan. Apapun yang sedang kami alami hari-hari ini. Mungkin ada di antara kami yang sedang gagal, ada di antara kami yang sedang mengalami kejatuhan, ada di antara kami yang sudah pernah berpikir untuk menyerah dengan keadaan ini. Kami percaya firman-Mu hari ini menguatkan kami untuk bangkit kembali. Bahwa di dalam Tuhan, Kau selalu sediakan jalan. Engkau selalu memberikan kami jalan keluar, supaya kami bisa menjadi seorang pemenang. Firman-Mu berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Apabila kami dicobai, maka Tuhan akan memberikan kami jalan keluar supaya kami bisa menanggungnya. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan dan setiap jalan keluar yang Tuhan akan sediakan buat kami. Kami mengucap syukur, bersama Tuhan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita diberi kesempatan untuk membawa persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Kita tahu mungkin kita tidak bisa beribadah secara onsite di gereja, tapi biarlah setiap kita memahami bahwa pelayanan gereja tetap berjalan dan ibadah kita secara online tidak mengurangi keseriusan kita di dalam memuji dan menyembah Tuhan, termasuk dalam kita membawa persembahan kita. Oleh sebab itu, mari kita persiapkan persembahan kita. Bapak Ibu sudah yang memiliki rekening, dipersilahkan untuk bisa mentransfer persembahan melalui rekening gereja kita. Dan bagi yang tidak punya rekening, silahkan bisa mengumpulkan persembahan di rumah, dimasukkan di amplop. Dan bila berkesempatan ke gereja, silahkan bisa masukkan persembahan di kotak persembahan yang ada di gereja, atau dititipkan melalui gembala-gembala iCare Bapak Ibu semuanya. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami bersyukur Engkau tetap memelihara kami sekalipun kami mungkin berada di dalam keadaan yang sulit. Kami percaya bahwa firman-Mu hari ini menguatkan kami. Oleh sebab itu kami akan membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur ya Tuhan. Engkau akan memberkati baik persembahan syukur kami maupun persepuluhan dan juga setiap persembahan untuk pekerjaan rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan memberi dengan sukacita, dengan sukarela.
karena itulah bagian kami di dalam Tuhan. Dan biarlah Engkau akan memberkati setiap keluarga jemaat-Mu, setiap usaha dan pekerjaan mereka, anak-anak yang bersekolah, dan masa depan kami dan pelayanan kami bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Silahkan di tempat masing-masing kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang disampaikannya kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengalahkan segala musuh-musuhmu, segala masalah maupun segala tantanganmu dan menjadikan engkau lebih daripada pemenang. Tuhan memberkati lumbung-lumbungmu, memberkati segala usaha dan pekerjaanmu, memberkati studi dan juga setiap pelayananmu, dan Tuhan akan jadikan engkau menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka, rumahmu dipenuhi dengan sukacita, dengan kekudusan, dengan iman, pengharapan dan kasih, dan kuasa Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati.